Bayangkan sebuah kota megah yang tidak dibangun dengan batu bata atau kayu, melainkan dipahat langsung dari gunung batu yang menjulang di tengah padang pasir. Kota itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan pusat perdagangan, ritual, dan kekuasaan yang menjadi simbol kecerdikan manusia menghadapi alam. Inilah Petra, mahakarya peradaban Nabatea, yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Namun, pertanyaannya selalu sama. Bagaimana mungkin bangsa yang hidup di tengah gurun tandus mampu menciptakan kota semegah ini? Apa rahasia, teknik, dan strategi mereka hingga mampu mengubah tebing batu keras menjadi arsitektur yang mengalahkan zaman? Misteri inilah yang terus memikat para sejarawan, arkeolog, hingga peneliti modern. Petra tidak hanya dikenal sebagai kota mawar karena warna batu pasirnya, tetapi juga sebagai kota yang hilang selama berabad-abad. Tersembunyi di balik ngarai sempit, Petra seakan menantang dunia untuk menemukannya kembali. Dan ketika ditemukan, dunia terperangah. Inikah bukti bahwa bangsa Nabatea jauh lebih maju dari yang kita kira? Dalam investigasi kali ini, kita akan menelusuri jejak peradaban Nabatea. Bagaimana mereka menguasai jalur perdagangan, mengolah air di tengah padang pasir, hingga memahat gunung menjadi kota. Rahasia yang mereka tinggalkan bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga tantangan bagi kita. Seberapa banyak peradaban yang hilang dan belum kita ungkap? Bangsa Nabatea berasal dari kelompok suku Arab nomaden yang awalnya hidup berpindah-pindah di gurun pasir. Namun, sekitar abad keempat sebelum Masehi, mereka mulai menetap di wilayah pegunungan berbatu di Yordania Selatan. Dari sinilah perlahan lahir peradaban yang kelak dikenal dunia dengan kota Petra sebagai pusatnya. Nabatea bukan hanya sekadar suku pengembara, tetapi pelaku utama dalam jalur perdagangan internasional kuno. Keunggulan utama mereka adalah kemampuan membaca dan memanfaatkan alam gurun. Di saat banyak bangsa kesulitan bertahan hidup di padang pasir, Nabatea justru mampu menguasai wilayah tersebut dengan strategi cerdas. Mereka menemukan sumber-sumber air tersembunyi, membangun kanal, waduk, serta sistem irigasi yang rumit. Teknologi air inilah yang membuat Petra bisa berdiri di tengah wilayah yang seolah mustahil dihuni. Selain itu, Nabatea dikenal sebagai pedagang ulung. Mereka menguasai jalur perdagangan kemenyan, rempah, dan sutra yang menghubungkan Arab Selatan, Mesir, hingga Laut Tengah. Posisi strategis Petra menjadikannya simpul penting antara timur dan barat. Dari perdagangan inilah mereka memperoleh kekayaan luar biasa untuk membiayai pembangunan kota yang dipahat dari batu. Seiring waktu, kekayaan itu tidak hanya digunakan untuk berdagang, tetapi juga untuk menunjukkan kekuasaan. Mereka memahat tebing-tebing batu raksasa menjadi bangunan monumental, makam, kuil, bahkan gedung pertunjukan. Keindahan arsitektur mereka tidak hanya memamerkan kekayaan, tetapi juga menunjukkan identitas dan kebanggaan bangsa Nabatea di tengah dunia kuno. Namun, satu hal yang masih menjadi misteri. Bagaimana mereka mempelajari teknik pemahatan batu yang begitu presisi dan monumental? Apakah mereka mengembangkan teknologi sendiri, ataukah ada pengaruh dari bangsa lain seperti Mesir, Yunani, atau Romawi? Pertanyaan ini membuka jalan untuk investigasi lebih dalam tentang kehebatan Nabatea. Petra, ibu kota Nabatea, berdiri megah di balik ngarai sempit bernama Sik, jalur alami sepanjang hampir 1 kilometer yang seolah menjadi pintu masuk rahasia. Dari celah itu, pengunjung langsung disambut dengan pemandangan spektakuler. Al-Khazneh atau The Treasury, bangunan ikonik yang dipahat langsung di tebing batu pasir merah muda. Pemandangan ini sering membuat orang terdiam, seakan tak percaya bahwa karya sebesar itu diciptakan lebih dari 2000 tahun lalu. Keunikan Petra bukan hanya pada keindahan arsitekturnya, tetapi juga pada teknik pembangunannya. Bangunan-bangunan di Petra tidak disusun dari batu yang dipotong lalu ditumpuk, melainkan dipahat dari gunung yang utuh. Artinya, Nabatea harus memiliki perhitungan presisi tinggi,
Karena sekali salah pahatan, mereka bisa merusak seluruh fasad. Teknik ini membuat Petra menjadi salah satu kota terunik dalam sejarah peradaban manusia. Selain Al-Khazneh, Petra juga memiliki Ad-Deir atau The Monastery, bangunan raksasa dengan fasad setinggi hampir 50 meter. Ada pula ratusan makam batu, kuil, serta amfiteater yang mampu menampung ribuan orang. Semua ini menunjukkan bahwa Petra bukan sekadar kota kecil, melainkan pusat politik, ekonomi, dan budaya yang sangat penting di dunia kuno. Yang lebih mengejutkan, Petra juga dilengkapi dengan sistem hidrologi yang rumit. Kanal-kanal air, waduk, dan tangki penyimpanan dibangun dengan cermat untuk menampung setiap tetes hujan yang turun di gurun. Hal ini membuktikan bahwa Nabatea memiliki pemahaman teknologi yang jauh melampaui zamannya, hingga mampu menciptakan oasis buatan di tengah padang pasir. Meski banyak yang sudah terungkap, para peneliti masih dibuat bingung. Bagaimana mungkin bangsa yang disebut nomaden bisa menghasilkan karya monumental setara, atau bahkan melampaui peradaban besar seperti Romawi dan Mesir? Apakah Petra hanyalah hasil kerja keras Nabatea, atau ada pengaruh rahasia dari luar yang hingga kini belum terungkap? Kekuatan utama Nabatea bukan hanya pada arsitektur Petra, melainkan juga pada kendali mereka atas jalur perdagangan internasional. Letak Petra yang strategis menjadikannya simpul penting antara timur dan barat. Dari selatan, karavan membawa kemenyan dan mur dari Arabia. Dari timur, sutra dan rempah datang dari India serta Cina. Sementara dari barat, Mesir dan Laut Tengah membuka akses menuju dunia Romawi dan Yunani. Semua jalur itu bermuara di Petra. Dengan menguasai jalur perdagangan ini, Nabatea berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa. Mereka memungut pajak dari karavan, menyediakan tempat persinggahan, dan menjual barang-barang langka yang sulit ditemukan di tempat lain. Keuntungan itu digunakan untuk membiayai pembangunan kota, memahat gunung menjadi istana dan kuil, serta memperkuat militer mereka. Kekayaan inilah yang membuat Petra bersinar seperti permata di tengah gurun. Namun, kekayaan Nabatea bukan sekadar hasil dari lokasi strategis. Mereka juga dikenal sebagai pedagang licik dan diplomat ulung. Nabatea pandai bernegosiasi, menjaga hubungan dengan kerajaan besar di sekitarnya, bahkan mampu bertahan di tengah gempuran kekuatan Romawi. Dalam sejarah, mereka sering digambarkan sebagai bangsa kecil yang cerdik, mampu bertahan hidup dengan kecerdikan lebih dari sekadar kekuatan militer. Selain itu, perdagangan Nabatea juga mempertemukan berbagai budaya. Dari seni arsitektur hingga bahasa, Petra menjadi tempat percampuran antara Arab, Yunani, Mesir, dan Romawi. Itulah mengapa fasad Petra tampak memiliki gaya campuran. Tiang-tiang bergaya Yunani, ornamen Mesir, tetapi dipahat dengan ciri khas Nabatea. Petra adalah bukti nyata bahwa peradaban mereka terbentuk dari pertemuan dunia yang luas. Meski demikian, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin bangsa yang awalnya nomaden bisa menguasai jalur perdagangan global secepat itu? Apakah mereka memang memiliki jaringan rahasia yang lebih luas dari yang kita ketahui? Atau ada kekuatan lain yang membantu mereka di balik layar sejarah? Misteri inilah yang membuat kisah Nabatea semakin menarik untuk diungkap. Salah satu aspek paling menakjubkan dari peradaban Nabatea adalah kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya air. Di tengah gurun tandus, mereka mampu membangun jaringan kanal, pipa, serta waduk yang rumit. Setiap tetes hujan ditangkap dan disalurkan dengan cermat menuju tangki penyimpanan, sehingga Petra bisa bertahan hidup meski dikelilingi padang pasir kering. Teknologi ini membuat para peneliti modern kagum, karena sistem hidrologi Nabatea dianggap sangat maju untuk zamannya. Kehebatan lain ada pada teknik pemahatan batu. Bangunan monumental Petra dipahat dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dengan metode ini, para pemahat bisa mengontrol bentuk fasad tanpa merusak bagian bawahnya. Presisi yang dihasilkan membuat banyak orang bertanya-tanya,
Bagaimana alat sederhana pada zaman itu bisa menghasilkan pahatan sedetail dan sebesar itu? Apakah benar mereka hanya mengandalkan pahat dan palu, atau ada teknik yang hingga kini belum kita ketahui? Tak hanya itu, Nabatea juga meninggalkan jejak pada sistem tulisan dan seni. Mereka menggunakan aksara Nabatea yang kemudian berkembang menjadi aksara Arab modern. Seni dan ornamen mereka menunjukkan perpaduan antara berbagai budaya, seakan-akan Petra menjadi wadah eksperimen arsitektur kuno. Namun, ada detail-detail tertentu, seperti simbol-simbol tersembunyi pada beberapa bangunan, yang memunculkan spekulasi tentang adanya makna religius atau rahasia yang belum terpecahkan. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa Nabatea mungkin memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Letak beberapa bangunan di Petra diduga disesuaikan dengan posisi matahari pada titik balik musim atau peristiwa langit tertentu. Jika benar, maka Petra bukan hanya kota perdagangan, melainkan juga pusat spiritual yang terhubung dengan langit. Hal ini menambah lapisan misteri baru dalam memahami tujuan sebenarnya pembangunan kota batu tersebut. Namun, seperti banyak peradaban kuno lainnya, tidak semua rahasia Nabatea berhasil terungkap. Ada kemungkinan bahwa sebagian pengetahuan mereka hilang bersama runtuhnya kerajaan, atau sengaja disembunyikan. Hingga kini, para arkeolog masih menggali Petra, berharap menemukan petunjuk baru yang bisa menjelaskan bagaimana bangsa gurun ini mampu menyulap gunung menjadi kota megah yang abadi. Sebesar apapun kejayaan yang mereka raih, peradaban Nabatea tidak bisa menghindari roda sejarah. Pada awal abad kedua Masehi, Romawi mulai meluaskan kekuasaan ke wilayah Timur Tengah. Nabatea, meski cerdik dalam diplomasi, akhirnya tidak mampu menahan tekanan politik dan militer dari kekuatan sebesar Roma. Pada tahun 106 Masehi, kerajaan Nabatea resmi dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi. Sejak saat itu, Petra mulai kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan. Romawi membawa sistem perdagangan baru yang tidak lagi mengandalkan jalur darat, melainkan jalur laut. Hal ini membuat posisi strategis Petra berangsur-angsur tidak relevan. Karavan yang dulu memadati gurun mulai berkurang, dan Petra perlahan ditinggalkan. Kekayaan Nabatea yang dulu berlimpah pun memudar bersama lenyapnya jalur dagang yang menopang mereka. Selain itu, bencana alam turut mempercepat kehancuran Petra. Gempa bumi yang melanda kawasan tersebut merusak sebagian besar infrastruktur, termasuk sistem air yang vital bagi kehidupan kota. Tanpa perdagangan dan tanpa sumber air yang memadai, Petra akhirnya benar-benar runtuh, meninggalkan reruntuhan sunyi yang terkubur oleh waktu dan pasir gurun. Namun, warisan Nabatea tidak hilang begitu saja. Seni arsitektur mereka, sistem pengelolaan air, dan jejak budaya Petra tetap bertahan hingga kini. Bahkan, aksara Nabatea yang mereka gunakan menjadi salah satu fondasi bagi perkembangan aksara Arab modern yang kelak menyebar luas ke seluruh dunia Islam. Dengan kata lain, meski kerajaan mereka hilang, pengaruh Nabatea tetap hidup dalam peradaban manusia. Kini, Petra diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia modern. Kota yang dulu terkubur dalam kesunyian gurun, kini menjadi simbol keajaiban manusia dalam menaklukkan alam. Namun, di balik keindahannya, masih tersimpan banyak misteri. Apa yang sebenarnya mendorong Nabatea menciptakan kota megah dari gunung batu? Dan rahasia apa lagi yang masih terkubur di balik tebing merah Petra? Bagi masyarakat Arab kuno, Petra bukan hanya sekadar kota batu yang ditinggalkan. Reruntuhannya yang megah, sunyi, dan penuh misteri sering dianggap terlalu luar biasa untuk dikerjakan manusia biasa. Karena itu, lahirlah keyakinan bahwa Petra adalah tempat tinggal jin. Konon, bangunan megah seperti Al-Khazneh atau The Treasury dibuat bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh makhluk gaib. Hingga kini, legenda tentang jin penjaga harta karun
masih menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. Kepercayaan ini tidak mengherankan. Petra dikelilingi oleh tebing curam, ngarai sempit, dan bangunan yang dipahat dengan presisi luar biasa. Bagi orang Badui yang hidup sederhana, mustahil leluhur manusia bisa melakukannya tanpa bantuan kekuatan supranatural. Akhirnya, mitos tentang jin yang menghuni Petra tersebar luas, memperkuat aura mistis kota ini. Menariknya, dalam Al-Quran memang ada kisah tentang kaum kuno yang memahat gunung untuk dijadikan rumah. Misalnya, kisah kaum Tsamud yang tinggal di Al-Hijr. Allah menggambarkan mereka sebagai bangsa yang kuat, tetapi hancur karena kedurhakaan. Walau lokasi kaum Tsamud dipercaya berada di Arab Saudi, kemiripan arsitektur membuat sebagian orang mengaitkan Petra dengan kisah itu. Ada yang bahkan berspekulasi, mungkinkah Nabatea adalah sisa-sisa kaum Tsamud? Para sejarawan menolak penyamaan itu secara langsung, karena Nabatea muncul jauh setelah kaum Tsamud lenyap. Namun, tidak bisa dipungkiri, legenda Qur'ani memberi dimensi religius pada Petra. Kota batu ini seakan menjadi simbol peradaban yang kuat tetapi rapuh, di mana kekayaan dan teknologi tidak menjamin kelanggengan. Bagi sebagian orang, Petra adalah peringatan bahwa setiap kerajaan, betapapun hebatnya, bisa runtuh oleh waktu atau murka Tuhan. Dengan demikian, Petra bukan hanya meninggalkan warisan sejarah, tetapi juga jejak mitologi dan spiritualitas. Kota ini berdiri di perbatasan antara fakta arkeologi dan keyakinan religius. Apakah benar Petra pernah dihuni jin? Apakah Nabatea punya hubungan dengan kaum kuno yang disebut dalam kitab suci? Pertanyaan ini masih menggantung, memperkuat misteri Petra sebagai kota yang dipahat dari gunung batu, dan menyimpan rahasia yang mungkin takkan pernah sepenuhnya terungkap. Peradaban Nabatea dan kota Petra adalah bukti nyata bahwa manusia mampu mengubah alam menjadi mahakarya. Dari gunung batu yang kering, mereka memahat istana, kuil, dan makam yang memukau dunia hingga kini. Petra bukan hanya kota perdagangan, tetapi juga simbol kecerdikan, keberanian, dan kemampuan manusia menaklukkan tantangan alam yang tampaknya mustahil. Namun, di balik keindahan dan kehebatan teknologi Nabatea, tersimpan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Bagaimana mereka mempelajari teknik pemahatan batu begitu presisi? Apa rahasia sistem hidrologi yang membuat Petra bertahan di gurun tandus? Dan apakah benar legenda tentang jin atau kaitannya dengan kisah kaum kuno dalam Al-Quran? Semua pertanyaan ini tetap menjadi teka-teki sejarah yang memikat. Warisan Nabatea juga menunjukkan bahwa peradaban manusia tidak selalu hilang begitu saja. Meskipun Petra ditinggalkan, seni, arsitektur, aksara, dan teknologi mereka memberi pengaruh hingga era modern. Bahkan kota yang sempat terlupakan ini kini menjadi salah satu keajaiban dunia, menyuarakan kisah peradaban yang pernah menguasai padang pasir. Akhirnya, Petra mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang rahasia yang tersembunyi di balik gunung batu, ngarai sempit, dan reruntuhan sunyi. Investigasi kita terhadap Nabatea mungkin tidak akan pernah menyingkap semua rahasia mereka. Namun setiap penemuan baru membuka jendela untuk memahami betapa luar biasanya kemampuan manusia kuno. Kalau kalian tertarik dengan misteri Petra dan peradaban Nabatea, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah benar Petra pernah dihuni jin, atau hanya legenda semata? Bangunan mana yang paling kalian kagumi, Al-Khazneh atau Ad-Dair? Jangan lupa klik like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk terus mengikuti investigasi peradaban kuno lainnya. Kami juga ingin tahu, menurut kalian, rahasia terbesar Nabatea, teknik, perdagangan, atau mitologi mereka?